Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Sundari. Saya adalah mahasiswa PGSD Universitas Terbuka Pokjar Kota Agung. Jadi di sini izinkan saya untuk melakukan praktikum IPA dengan matkul praktikum IPA SD dengan materi simbiosis parasitisme yang ada di lingkungan sekitar. Adapun tujuan dari kegiatan praktikum ini adalah mengidentifikasi simbiosis parasitisme yang ada di lingkungan sekitar kita. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan dan satu pihak itu dirugikan. Adapun alat dan bahan yang sudah saya siapkan seperti tabel pengamatan, buku catatan, pena, dan kamera HP untuk merekam di mana kita bisa menemukan simbiosis parasitisme itu. Mungkin itu saja perkenalan singkat dari saya. Mari kita saksikan video berikut ini. Oke, jadi sekarang saya sudah berada di lingkungan sekitar rumah saya. Ini penampakannya. Jadi hampir rumah saya itu dikelilingi perkebunan. Oke, sekarang mari kita cari di mana kita bisa menemukan simbiosis parasitisme itu. Setelah mengamati sekitar, saya menemukan simbiosis parasitisme yang pertama, yaitu ulat gantung yang menempel pada pohon jeruk nipis. Ulat gantung ini terlihat menempel pada daun serta memakan bagian daun sebagai sumber makanannya. Hubungan ini termasuk simbiosis parasitisme. Dampak dari adanya ulat gantung ini adalah daun pohon jeruk nipis menjadi berlubang dan rusak. Jika dibiarkan terus-menerus, kerusakan ini dapat mengganggu proses fotosintesis sehingga pertumbuhan tanaman menjadi tidak optimal dan bahkan bisa menyebabkan tanaman menjadi lemah. Selanjutnya, untuk simbiosis parasitisme yang kedua, saya menemukan benalu yang menempel pada pohon kakao yang sudah mati. Benalu merupakan tumbuhan parasit yang hidup dengan cara menempel pada tanaman inangnya dan menyerap air serta nutrisi melalui jaringan yang dimilikinya. Pada kasus ini, pohon kakao yang menjadi inang terlihat sudah mati. Salah satu penyebabnya kemungkinan karena benalu yang terus-menerus menyerap nutrisi dari pohon tersebut. Sehingga lama-kelamaan pohon menjadi lemah, pertumbuhannya terganggu, dan akhirnya tidak mampu bertahan hidup. Oke, pada simbiosis parasitisme yang ketiga ada benalu pada pohon mangga. Dampak dari adanya benalu pada pohon mangga ini adalah tanaman menjadi kekurangan nutrisi karena sebagian diserap oleh benalu. Akibatnya pertumbuhan pohon tidak optimal dan kondisi tanaman menjadi lebih lemah. Selain itu, jumlah buah mangga yang dihasilkan juga menjadi berkurang dan kualitas buahnya bisa menurun dibandingkan dengan pohon yang sehat. Selanjutnya, pada pengamatan berikutnya saya menemukan kutu putih atau mealybug yang menempel pada tanaman jagung. Dampak dari adanya kutu putih ini adalah tanaman jagung mengalami gangguan pertumbuhan karena nutrisi yang ada di dalam tanaman dihisap oleh kutu tersebut. Akibatnya, daun jagung bisa menjadi menguning, layu, dan tidak berkembang dengan baik. Oke, yang berikutnya saya menemukan tungau yang menyebabkan skabies yang sudah menjadi gudik pada kucing peliharaan saya. Dampaknya kulit kucing mengalami luka dan berkerak, disertai rasa gatal yang sangat parah sehingga kucing sering menggaruk dan bulunya menjadi rontok. Kondisi ini juga membuat kucing menjadi tidak nyaman dan kesehatannya menurun. Pada simbiosis parasitisme yang terakhir, yaitu adanya kutu pada kucing peliharaan saya yang kedua. Dampaknya, kucing mengalami rasa gatal pada kulit sehingga sering menggaruk tubuhnya yang dapat menyebabkan iritasi bahkan luka. Selain itu, kutu juga menghisap darah sehingga membuat kondisi kucing menjadi lebih lemah. Itu dia 7 simbiosis parasitisme yang saya temukan di sekitar rumah saya. Dan di sini saya sudah menulis beberapa simbiosis parasitisme dan keterangannya sudah saya masukkan dalam tabel dan saya masukkan ke dalam tabel pengamatan saya. Itu dia. Oke. Demikian hasil pengamatan yang telah saya lakukan mengenai beberapa contoh simbiosis parasitisme di lingkungan sekitar. Dari pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa simbiosis parasitisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan sedangkan pihak yang lainnya dirugikan.
Semoga pengamatan ini dapat menambah pemahaman kita tentang interaksi antara makhluk hidup di lingkungan sekitar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.